Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena kita tahu hidup kita Tuhan yang pelihara. Kita mengucap syukur karena kita tahu Tuhan tolong kita di tengah-tengah masalah. Kita mengucap syukur karena kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sehingga saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut, untuk mengeluh, untuk komplain, untuk cari siapa yang salah. Ketika kita belajar percaya kepada Tuhan, maka disitulah kita akan melihat sungguh Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun untuk membawa hidup kita masuk dalam rancangannya yang ajaib, untuk membawa hidup kita masuk dalam janji-janji Tuhan yang dahsyat. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, renungan yang setiap pagi saya bagikan buat setiap umat Tuhan. Saya berharap setiap kita tetap kuat dalam menjalani tantangan, dalam menjalani pergumulan, dalam menjalani masalah kehidupan kita. Karena Alkitab, firman Tuhan adalah jawaban buat setiap kita. Karena itu saya juga rindu melalui program ini kita umat Tuhan yang sudah diberkati, ayo jadi berkat. Kembali bagikan renungan singkat ini sehingga saya percaya melalui akun-akun sosial media saudara dan saya, kita bisa memperlebar, memperluas kerajaan sorga di muka bumi ini, sehingga kita boleh menjadi berkat buat banyak orang saudaraku. Yang lemah dikuatkan, kita percaya yang memiliki beban diberikan kelegaan, ya kan, bahkan yang terikat dilepaskan. Ketika kita belajar untuk membagikan firman Tuhan, kita bersaksi dan kita memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita hari ini kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena hari ini kami akan diberkati kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Betul ada badai yang harus kami hadapi. Betul ada masalah, tantangan, pergumulan dalam rumah tangga kami, dalam ekonomi kami, bahkan dalam kesehatan kami. Tapi kami percaya Allah kami adalah Allah yang setia. Allah yang bukan hanya menyelamatkan hidup kami, melepaskan kami dari ikatan dosa, tapi Allah juga yang memelihara hari-hari hidup kami, menuntun kami masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib. Karena itu kami perlu firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan cari hari-hari ini adalah hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Iya kan, kita percaya bahwa apapun badai yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita jalani, Tuhan ada di dalamnya. Itu terbukti ketika murid-murid ada di tengah badai, ya kan, Yesus tetap ada dalam perahu murid-murid. Jadi sekalipun ada badai dalam kehidupan kita, selama kita mengerti Yesus ada dalam kehidupan keluarga saya, Yesus ada dalam rumah tangga saya, Yesus ada di masa muda saya, Yesus ada dalam setiap aspek hidup saya, maka saya cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Yang jadi pertanyaan sekarang, maukah engkau percaya? Maukah kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu? Maukah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu? Maukah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan hati suamimu, hati istrimu untuk kembali bersama-sama dalam rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan? Maukah kita percaya? Nah, hal ini disampaikan di dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang kelima. Perkataan ini kita mesti pegang, sudah dikasih dalam Tuhan. Alkitab bilang begini dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan apa dibilang? Segenap hatimu. Jadi yang Tuhan kehendaki, jangan mendua hati. Kita segenap hati kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita dengar, tapi hidup kita berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan setiap hari. Katakan amin. Jadi yang Tuhan mau kita percaya kepadanya dengan segenap hati kita, seluruh hidup kita. Dan apa dikatakan selanjutnya? Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini saudara, manusia hebat.
dalam membuat pengertian-pengertian. Nanti jangan-jangan Tuhan buka jalan dalam jalan ini lagi. Nanti Tuhan akan buka jalan saya dalam jalan yang seperti ini. Oh, nanti akan terjadi seperti ini. Oh, kita sudah mulai pakai pengertian kita sudah mulai pakai rancangan kita. Kita lupa bahwa hidup kita harus bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kita sendiri. Karena seringkali yang menyesatkan kita adalah pengertian kita. Iya kan? Yang seringkali menyesatkan kita adalah pengertian kita sendiri, ya kan? Dengan berpikir-pikir, nanti Tuhan pasti akan buka jalan di daerah sini, nanti Tuhan pasti akan tolong saya di daerah sini, nanti saya harus buat ini. Betul, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Tapi kita mesti bersandar penuh kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kebijaksanaan kita, bukan bersandar kepada pengertian kita, sehingga akhirnya kita nanti sombong, saudaraku. Ini yang Tuhan gak mau, nanti kita sombong. Kenapa sombong? Karena kita berpikir kita yang bisa buat hidup kita berhasil. Oh, ini semua kan karena saya yang punya trik, ya kan? Ini semua kan karena saya yang usaha dari awal. Usaha ini kan boleh ada sampai dengan saat ini karena saya atur strategi demikian rupa. Usaha ini kan boleh ada sampai dengan saat ini diberkati. Tapi karena saya juga yang cari pasien, saya juga yang cari teman-teman, ya kan? Saya yang mengumpulkan massa segala macam. Akhirnya kita menjadi sombong karena kita berpikir semua karena kita. Nah, hal ini dialami, saudara dikasih dalam Tuhan, oleh Gideon. Ketika Tuhan memakai Gideon, saudara dikasih dalam Tuhan, memakai Gideon untuk berperang. Ada 32.000 saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada 32.000 pasukan yang bersama-sama dengan Gideon. Tapi Tuhan bilang begini dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kedua, Tuhan ingatkan Gideon. Bilang seperti ini, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Jangan-jangan nanti orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Akhirnya Tuhan saring dari 32.000 menjadi 10.000. Iya kan saudara? Dia pikir 10.000 cukup. No, kata Tuhan bilang, aku tetap akan menyaringnya. Sampai berapa? Sampai 300 orang saja saudara dikasih dalam Tuhan. Bayangkan dari 32.000 turun 22.000 pulang, tinggal 10.000 masih kurang lagi Tuhan saring. Sampai tinggal 300 saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau jangan sampai nanti ada orang yang memegahkan diri dan berkata, ini pasti karena massa banyak, ini pasti karena kekuatan kita. Kalau 300 jelas semua karena kasih karunia Tuhan. Lawan mereka terlalu kuat, lawan mereka terlalu banyak pada saat itu. Itu yang Tuhan mau juga dalam kehidupan kita. Jangan pakai cara-cara kita gitu kan. Karena seringkali cara-cara kita mentok saudara dikasih dalam Tuhan. Ini yang saya selalu bilang. Kalau kita udah lakukan segala sesuatu yang kita upayakan, tapi keadaan belum lagi terbuka, belum lagi ada jalan keluar, jangan paksa. Tuhan mau buat sesuatu dalam hidup kita dengan caranya. Yang pasti cara Tuhan unik, yang pasti cara Tuhan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Karena itu bagian kita belajar percaya. Gideon dituntut kepercayaannya oleh Tuhan. Ayo Gideon, dengan 300 orang ini aku akan menyelamatkan bangsa Israel melawan orang-orang Midian pada saat itu. Iya kan? Hanya dengan 300 orang. Demikian pula sudah dikasih dalam Tuhan janda di Sarfat. Pada masa-masa kelaparan janda di Sarfat sudah dikasih dalam suruh kasih makan Elia. Tapi janda di Sarfat ini belajar percaya, nggak mau pakai apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dia nggak mau pakai itu. Karena kalau dia berdasarkan dengan apa yang menjadi keadaan, kenyataan pada saat itu, dia akan sulit untuk percaya. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi kelaparan. Karena pada saat itu hanya satu minyak yang ada di buli-buli, tinggal ini saja. Sama sedikit tepung untuk dibuat roti, dan setelah itu janda itu bilang, maka kami akan makan dan kami akan mati. Tapi dia belajar percaya apa yang dikatakan Elia. Kasih makan dulu Elia, maka semuanya akan Tuhan pelihara. Demikian pula Yosua. Ketika Tuhan suruh untuk mengelilingi tembok Yeriko, maka tembok itu akan menjadi rubuh. Mungkin secara akal pikiran Yosua, mana mungkin saya harus setiap hari mengelilingi tembok Yeriko sehari sekali. Lalu di hari ke-7 saya mengelilingi 6 kali, sudah 7 kali mengelilingi, sudah dikasih dalam Tuhan, dan tiba-tiba tembok itu rubuh.
Kan nonsens gitu, ngomong kosong. Tapi Yosua belajar untuk percaya. Nah, hari ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita belajar percaya. Kita cuma bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya. Apa yang kau perintahkan itu saja yang aku lakukan. Aku gak mau belajar untuk memakai bersandar kepada pengertian. Petrus juga ketika disuruh lempar jala, Petrus bilang sama Yesus, Guru, seharian aku sudah menjala tapi tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melemparkan jalaku. Dan apa yang terjadi? Banyak ikan dia dapati. Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali apa yang kita lakukan berdasarkan kepercayaan kita, kita akan melihat dasar kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Hari ini kalau engkau mulai tawar hati, kalau hari ini engkau mulai patah hati, hari ini engkau mulai kehilangan semangat untuk percaya kepada Tuhan, saya ajak setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, ayo kembali percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, kita mau percaya kepada siapa? Ini jadi pertanyaan buat setiap kita. Kalau kita tidak lagi mempercayakan kedaulatan Tuhan, kita nggak mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita mau percaya kepada siapa? Kalau tidak ada lagi orang yang bisa kita percaya, maka saatnya kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan pakai pengertian kita. Seringkali pengertian kita ini yang membawa kita tersesat. Seringkali pengertian yang berasal dari manusia ini, dari kita ini yang membuat kita penuh pertimbangan untuk melakukan ketaatan. Tapi belajar untuk percaya sepenuh hati, maka engkau akan melihat ada begitu banyak mujizat yang sebelum yang kau lihat terjadi ketika engkau mulai percaya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur. Kami diingatkan Tuhan untuk tetap terus percaya. Tuhan, aku percaya kepadamu. Sekalipun aku belum melihat, aku tetap percaya. Sekalipun aku belum melihat ada perubahan, aku tetap percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan pasti bisa memuliakan hidupku. Aku percaya. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus buat umatmu dimanapun mereka berada. Apapun pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan jamah, berikan hati yang teguh, berikan hati yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan hamba berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang membuka hati hari ini, mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan lihat mujizat terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Percaya kepada Tuhan, maka engkau akan melihat apa yang tidak pernah kau lihat oleh mata, apa yang tidak pernah kau dengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Itu yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati kita.